Para pendukung Ukraina setuju untuk memberikan pinjaman sebesar 50 miliar dolar atau sekitar 817,7 triliun rupiah kepada Kiev, yang diambil dari keuntungan aset Rusia yang dibekukan di Eropa dan Amerika Serikat. Keputusan itu diumumkan para pemimpin negara-negara kelompok 7, G7, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Tehil melaporkan. Saya sangat senang menyampaikan bahwa minggu ini, G7 menandatangani rencana untuk menyelesaikan dan membuka 50 miliar dolar dari hasil aset yang dibekukan tersebut, untuk menggunakan uang tersebut untuk Ukraina. Faktanya, kami berdiri bersama melawan agresi ilegal ini, kata Biden dalam konferensi pers bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Terima kasih Bapak Presiden atas kepemimpinan Anda dalam keputusan G7 mengenai pinjaman 50 miliar dolar untuk Ukraina, balas Zelensky. Ini adalah langkah maju yang penting dalam memberikan dukungan berkelanjutan bagi Ukraina dalam memenangkan perang ini. Aset-aset Rusia yang tidak dapat bergerak harus digunakan untuk melindungi nyawa warga Ukraina dari teror Rusia dan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh agresor terhadap Ukraina. Itu adil dan sepenuhnya benar. Proposal tersebut dipimpin oleh AS dan disetujui pada hari pertama KTT G7 di Italia. Sebagai informasi, anggota G7 membekukan sekitar 280 miliar dolar aset Rusia setelah invasi dimulai pada Februari 2022. Proposal tersebut akan menggunakan bunga yang dihasilkan dari aset yang dibekukan, yaitu sekitar 2,6 miliar dolar hingga 3,6 miliar dolar per tahun. Sehingga diperlukan lebih dari 10 tahun untuk membayar kembali pinjaman sebesar 50 miliar dolar itu kepada Barat. Ini adalah sesuatu yang Amerika Serikat telah mengerahkan banyak energi dan upaya untuk mewujudkannya, kata penasihat keamanan nasional Jack Sullivan dalam penjelasannya kepada wartawan. Kami melihat hasil dari aset-aset ini sebagai sumber-sumber daya yang berharga bagi Ukraina pada saat Rusia terus melakukan tindakan brutal terhadap negara tersebut, tidak hanya melalui tindakan militer di garis depan, namun melalui upaya penghancuran jaringan energi dan vitalitas ekonominya. Komitmen dari negara-negara G7 muncul ketika perang Rusia melawan Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun telah melemahkan persatuan di antara para pendukung militer serta keuangan Ukraina. Pekan lalu, dalam pertemuan dengan Zelensky di sela-sela peringatan 80 tahun D-Day, Joe Biden meminta maaf atas penundaan 7 bulan dalam meloloskan paket bantuan senilai miliaran dolar di Kongres. Perjanjian untuk menggunakan keuntungan atau bunga dari aset-aset Rusia yang dibekukan merupakan tindakan sementara. Sejauh ini muncul perdebatan dan ketidaksepakatan mengenai apakah aset-aset yang dibekukan harus dicairkan seluruhnya. Sejauh ini, masing-masing negara sedang memikirkan pembenaran hukum mereka sendiri atas tindakan tersebut. Pada bulan April, Biden menandatangani UU Repo, yang merupakan bagian dari paket tambahan keamanan nasional, yang memungkinkan AS menyita aset-aset Rusia yang dibekukan untuk rekonstruksi Ukraina. Estonia juga mengeluarkan versinya sendiri mengenai rancangan undang-undang tersebut pada bulan Mei. Saya pikir hal ini sangat penting. Pertama, untuk mendukung Ukraina dengan sumber daya keuangan, terbukti bahwa hal ini diperlukan, juga untuk upaya pembangunan kembali dan menjaga negara Ukraina tetap berjalan, kata Duta Besar Estonia untuk NATO, Juri Luik, dalam sebuah wawancara dengan Tehil di Washington minggu lalu. Ini juga merupakan hukuman yang sangat penting bagi rezim Rusia karena mereka adalah rezim yang korup. Mereka mencintai kekuasaan namun juga mencintai uang, jadi saya pikir ini juga merupakan langkah yang sangat baik untuk menuju ke arah itu.